Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida wa kafaa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kumpul kembali untuk duduk di majelis ilmu. Salawat dan salam kita aturkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umatnya kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita, yaitu temanya tentang adab mencari nafkah atau adab mencari rezeki. Ketika seseorang mencari ilmu, ada adab-adabnya. Ketika seseorang mencari rezeki atau mencari nafkah materi, maka ada adab-adabnya juga. Dalam Islam diatur. Dan mencari ilmu dengan mencari nafkah itu kedua-duanya adalah posisinya, kedudukannya fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mencari rezeki, orang yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, untuk anaknya, untuk istrinya, untuk orang tuanya, maka posisinya dia sama seperti orang yang mencari ilmu di jalan Allah. Jadi dalam hadis itu kan disebutkan, kalau untuk orang yang mencari ilmu, kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salallahu lahu tariqan ilal jannah. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah. Begitupun ketika seseorang mencari nafkah, mencari rezeki, itu sama kedudukannya seperti orang yang mencari ilmu. Karena ilmu juga kan salah satu rezeki ya. Ilmu itu salah satu rezeki. Ketika seseorang mencari nafkah ataupun mencari rezeki, maka sama dia juga berada di jalan Allah. Selagi dia mencari nafkah itu dengan cara yang halal. Jadi kalau seseorang itu mencari nafkah, mencari rezeki dengan cara yang halal, maka posisinya dia berada di jalan Allah. Kalau dia meninggal dalam keadaan mencari nafkah yang halal, maka dia mati syahid. Sama seperti orang yang mencari ilmu, kalau ada seseorang yang meninggal dalam rangka mencari ilmu, maka dia mati syahid. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya. Jadi suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabat, tiba-tiba datang seorang pemuda. Pemuda ini turun dari bukit. Penampilannya lusuh, berkeringat, kotor, karena habis mencari ilmu, habis mencari nafkah, karena habis bekerja. Maka para sahabat berkomentar. Para sahabat berkata, salah satu sahabat berkata, alangkah baiknya jika pemuda ini
tenaga dan waktunya dihabiskan untuk di jalan Allah. Maka ketika para sahabat, salah satu sahabat berkata seperti itu, maka Nabi SAW bersabda, beliau meluruskan, kata beliau, wa ma fi sabilillahi illa man qutil. Kata Nabi, apakah orang yang di jalan Allah itu hanya orang yang terbunuh di medan perang? Apakah kalian kira orang yang berada di jalan Allah itu adalah orang yang sedang berperang, terbunuh karena perang? Maka kata Nabi, man sa'a ala walidayhi fa fi sabilillah. Barang siapa yang berusaha, barang siapa yang mencari nafkah ala walidayhi, untuk atas kedua orang tuanya, fa fi sabilillah, maka dia di jalan Allah. Jadi siapa yang mencari nafkah itu niatnya untuk menafkahi kedua orang tuanya, mungkin karena orang tuanya sudah tua renta ya, maka kata Nabi fa fi sabilillah, maka posisi dia berada di jalan Allah. Wa man sa'a ala iyalihi fa fi sabilillah, dan barang siapa yang berusaha mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia juga berada di jalan Allah. Wa man sa'a mukathiran fa fi sabilit tagut, dan barang siapa yang berusaha mencari nafkah tapi tujuannya untuk bermewah-mewahan, maka dia berada di jalan syaitan. Barang siapa yang mencari rezeki, mencari nafkah, tujuannya untuk bermegah-megahan, untuk bermewah-mewahan, maka dia berada di jalan syaitan. Ini hadisnya hadis sahih. Jadi kedudukan mencari nafkah itu adalah kedudukan yang sangat mulia. Ketika seseorang keluar dari rumahnya untuk mencari rezeki, maka dia berada di jalan Allah. Kalau dia mencari rezeki yang halal. Dan ketika dia meninggal dalam kondisi posisi mencari nafkah, ya mungkin kan naudzubillah ya, ada yang kecelakaan, ada yang jatuh gitu kan, begitu di perjalanan tertabrak, kecelakaan atau tersetrum dan seterusnya, kemudian dia meninggal, maka dia meninggal mati syahid di jalan Allah. Jadi ini keutamaan mencari nafkah. Maka mencari nafkah ini harus ada adab-adabnya, karena merupakan perintah Allah ya. Mencari nafkah yang halal itu perintah Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 168. Surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah dari apa-apa yang ada di bumi ini dengan halal dan baik, halal dan thayyiban. Zatnya halal, caranya juga dengan cara yang halal, dengan cara yang baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Jangan mengikuti gaya syaitan. Jangan mengikuti bujuk rayu syaitan. Jangan mengikuti metode-metode syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Baik, ini perintah ya, mencari nafkah yang halal, mencari nafkah mencari rezeki yang halal, itu perintah dari Allah. Karena itu adalah perintah, maka hukumnya wajib. Karena itu wajib, maka kalau dilakukan pahalanya besar. Maka ada etikanya, ada adabnya ketika mencari nafkah. Baik, silakan dicatat ya. Etika yang pertama mencari nafkah itu hendaknya didasari dengan ilmu.
Jadi yang pertama, ketika seseorang itu mau mencari rezeki, mau mencari nafkah, hendaknya yang pertama didasari dengan ilmu agama. Jadi ilmu ini memang pondasi, jadi pokok. Bahkan kata Imam Ali, al-ilmu qabla al-qawl wal amal. Ilmu itu harus ada dulu sebelum seseorang itu berkata dan beramal. Jadi seseorang itu sebelum ngomong, sebelum melakukan sesuatu itu harus ada ilmunya dulu. Maka ketika seseorang mencari nafkah juga harus ada ilmunya. Yang pertama harus ada ilmu. Yang pertama adalah ilmu agama. Yang kedua adalah ilmu dunia itu. Jadi seumpamanya jual beli, dagang. Nah kita harus tahu trik-triknya dagang itu. Kita harus bisa membaca peluang gitu kan. Itu kan ilmu dunianya seperti itu. Harus membaca kesempatan. Kalau dalam ilmu bisnis ada namanya SWOT analisis ya. Ada kelemahan, ada kelebihan, ya gitu ya. Saya ini kalau dagang pisang goreng misalnya, itu kelebihannya apa? Kalau saya dagang pisang goreng ini kelemahannya apa? Saya kalau dagang di tempat ini peluangnya seperti apa? Dagang pisang goreng. Nah itu harus dianalisis. Nah itu ilmu dunia, harus ada ilmunya. Kemudian juga cara masaknya, resep-resepnya gimana caranya supaya pisang goreng ini enak. Harus dipilih pisang yang tua gitu kan. Jangan pisang pisang muda, layu, digoreng yang gak enak. Jadi harus ada ilmunya, ilmu dunianya. Itu cara mencari nafkah. Kemudian baru ilmu agama. Jadi ilmu agamanya dulu, baru ilmu dunianya. Ya ilmu dunianya apa? Ya harus jujur, ya harus jujur, tidak boleh menipu. Dan itu adalah buah daripada iman dan takwa. Jadi seseorang itu kalau sudah beriman, sudah bertakwa kepada Allah, maka ketika dagang, maka dia dagang dengan jujur, tidak nipu, tidak mengurangi timbangan. Nah, terus apa lagi? Tidak riba, tidak apa lagi? Banyak yang harus perhatikan. Harus menjadi pedagang yang amanah, karena dia orang yang beriman dan bertakwa. Jadi pertama harus ada ilmu. Mencari nafkah itu harus ada ilmu. Ketika seseorang itu mau terjun di dunia politik, itu kan harus menguasai ilmu politik, harus menguasai. Ketika seseorang itu mau jadi petani, maka dia harus menguasai ilmu pertanian. Jadi kalau sampai menanam singkong, ya itu ada ilmunya. Bagaimana supaya singkongnya itu subur, kemudian butinya banyak, besar-besar. Itu ada ilmu. Jadi harus dikuasai. Ilmu itu harus dikuasai. Itu dalam mencari nafkah ya. Ini adab dalam mencari nafkah. Apa saja, mau dagang, mau tani, mau jadi guru, mau jadi tukang cukur. Itu kalau tukang cukur itu nggak punya ilmunya, coba bayangkan coba. Kan jadi petal-petal, jadi nggak rapi. Ya karena nggak ada ilmunya. Baik, itu dalam mencari nafkah. Kemudian yang kedua, dalam mencari nafkah, seseorang itu harus dilandasi dengan keyakinan.
bahwasanya dia sedang beribadah kepada Allah. Ini penting ini. Ini penting. Jadi adab yang kedua, ketika kita mencari nafkah itu kita yakin kita itu sedang beribadah kepada Allah. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat, ibadah itu bukan hanya puasa, ibadah itu bukan hanya zikir, membaca Al-Quran, bukan. Tapi mencari nafkah juga ibadah. Kenapa? Ya karena kita sedang mengamalkan ayat Allah tadi, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Bahkan dalam surat Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardh. Jika engkau sudah selesai melakukan salat, maka silahkan kata Allah kalian bertebaran di atas muka bumi. Wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan carilah karunia Allah, carilah rizki dari Allah sebanyak-banyaknya. Wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah, cari rizki Allah. Wadhkurullaha katsiran, dan berzikirlah, ingatlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya agar kalian menjadi orang yang beruntung. Jadi ketika seseorang mencari nafkah, sedang bertebaran di atas muka bumi, sedang mencari penghidupan, maka dia harus banyak mengingat Allah. Dia harus yakin dia keluar rumah itu sedang beribadah. Mencari nafkah itu dia dalam rangka sedang beribadah kepada Allah. Maka karena sedang beribadah kepada Allah, maka harus diperhatikan mana yang halal, mana yang haram, mana yang menyakiti orang lain, mana yang merugikan orang lain. Maka ini harus diperhatikan. Jadi kalau jualan, ya jualan barang yang bagus, harganya sesuai dengan pasaran. Jangan jualan yang jelek-jelek. Ya, kalau jeruk udah busuk banget ya jangan dijual. Kira-kira seperti itu. Atau jual buah, atau jual makanan kalau sudah kadar luar besar, kerupuk kalau sudah melempem, ya jangan dijual. Jangan dijual. Nah ini contoh sederhana. Kalau kita itu sedang beribadah kepada Allah, maka jangan menyakiti orang lain. Karena efeknya akan besar untuk rezeki kita. Jadi orang itu kalau usahanya sudah tidak amanah, itu pasti nanti ada orang yang dikecewakan. Kalau sudah ada orang yang kecewa, itu yang rugi kita sebenarnya, ya kan? Yang rugi kita. Kayak tukang syukur sebenarnya, tukang syukur nggak amanah, syukurnya nggak rapi, petal-petal. Besok kira-kira datang lagi nggak sih? Yang nggak datang lagi kampung. Jadi sederhana saja. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau adalah seorang pedagang. Nabi itu kan pedagang ya. Jadi Rasulullah itu ketika masih kecil, masih remaja kurang lebih 10 atau sampai 20 tahun lah. Beliau itu kerjanya menggembala kambing. Dari umur 20 sampai nanti beliau itu umur 25, sampai nanti menjelang 40 beliau itu pedagang. Itu kan kalau sejarah kan masyhur ya. Jadi Rasulullah itu menjual barang dagangan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dan karena kejujuran beliau, karena kebaikan Rasulullah, karena kejujuran Rasulullah dalam berdagang itu, maka pada akhirnya Sayyidah Khadijah jatuh hati karena akhlaknya yang jujur. Maka orang yang jujur ini ya beruntung. Orang yang amanah, makanya Rasulullah itu kan
mendapatkan gelar Al-Amin. Beliau itu orang yang bisa dipercaya. Beliau itu gelarnya apa? As-Sidqu, orang yang jujur. Jadi nggak pernah bohong. Sehingga ketika beliau dagang ke negeri Syam, dagang ke negeri Yaman, maka beliau itu selalu membawa keuntungan, membawa untung. Dan untungnya berkah. Karena ada orang itu yang mungkin ya untung itu, tapi karena dia hasil menipu, hasil membohong, sehingga akhirnya hasilnya tidak berkah. Baiklah ya, jadi yang pertama didasari dengan ilmu. Kemudian kita itu harus yakin. Ketika kita dagang itu harus yakin bahwasanya itu adalah ibadah. Kita mencari nafkah itu adalah ibadah. Kemudian yang ketiga, berikutnya adalah kita coba dalam mencari nafkah yang halal itu istiqomah. Jadi kalau seumpamanya jadi guru atau jadi pedagang atau jadi petani, coba istiqomah. Jadi pedagang harus istiqomah. Di samping jujur tadi ya, di samping ada ilmunya itu harus istiqomah. Jangan baru dagang 1 minggu, wah ini rugi, langsung pindah ke yang lain. Akhirnya apa? Orang itu nggak kenal dengan produk kita. Tahu Indomaret ya? Indomaret itu kan luar biasa itu. Indomaret itu luar biasa ilmu bisnisnya. Jadi jatuh bangun, tiba-tiba buka sejarah. Di Lampung kan banyak ada pengusaha sama Bob Sadino ya. Bob Sadino udah meninggal almarhum. Itu beliau itu jatuh bangun dari jual telur asin jadi telur asin, dari bisnis telur asin, telur bebek itu diasin, terus diedarkan di warung-warung sampai beliau itu punya supermarket, usahanya di mana-mana kayak Khairul Tanjung ya, karena istiqomah. Jadi yang menghasilkan segala sesuatu itu kalau istiqomah akan menghasilkan. Bukan hanya urusan akhirat saja yang istiqomah. Urusan dunia kalau itu baik maka istiqomahlah. Jadi urusan dunia kalau itu baik maka istiqomahlah. Tahu bakso Sony yang di Lampung ya? Mungkin tahu sejarahnya bakso Sony itu kayak apa? Bakso Sony itu kan tadinya dari gerobak dorong kan? Di mana? Di bawah Ramayana, kecil gitu, ya kayak bakso Malang gitu. Tapi karena jujur, kemudian kualitasnya juga enak gitu, baksonya enak. Sehingga pada akhirnya sekarang bisa kita lihat itu bangunannya aja udah luar biasa gitu. Di tempat-tempat yang strategis dan itu besar-besar. Jadi usaha itu mencari nafkah itu harus istiqomah. Apalagi kalau dia berada di atas jalan yang benar, di atas jalan yang halal. Kecuali kalau dia itu usahanya di atas jalan yang salah, mau jangan istiqomah, harus hijrah, harus pindah, harus berubah. Maka ini adalah perkara yang sangat penting dalam mencari nafkah. Jadi selain ilmu, selain keyakinan bahwasanya mencari nafkah itu ibadah, kita juga harus istiqomah, harus terus-menerus. Jadi maaf nih, pondok ini ada pondok ini sebenarnya prosesnya panjang, dari privat ke rumah-rumah, dan itu bukan 1-2 tahun. Kemudian dari merintis rumah Quran itu bukan 1-2 tahun. Sehingga pada akhirnya terus ada pondok ini ada. Jadi bukan
dengan cara yang instan, prosesnya besar, prosesnya banyak, prosesnya membutuhkan proses yang lama. Itu dunia. Beda dengan nanti di surga kan. Kalau di surga itu kan baru kita berkeinginan itu langsung ada gitu. Jadi baru kita itu menginginkan sesuatu itu langsung ada. Itu surga. Kalau dunia ini tidak, butuh proses. Dan prosesnya panjang. Gagal, berhasil, gagal lagi. Untung, rugi lagi, untung, rugi lagi, nanti untung lagi, dan seterusnya. Jatuh bangun. Dan dalam mencari nafkah itu adalah sesuatu yang wajar. Maka jangan putus asa dari rizki dari Allah, rizki dari Allah. Karena yang rugi itu di dunia itu bukan kita saja. Kan banyak tuh kalau sebenarnya dagang, kita rugi. Kan pedagang itu yang rugi bukan cuma kita, pedagang-pedagang yang lain juga itu kan ya banyak juga gitu yang rugi. Bahkan ruginya bisa sampai dia punya utang gitu. Maka jangan putus asa. Ya itulah dunia. Dunia ini melelahkan, apalagi dalam mencari rezeki. Nah, di akhir zaman ini mencari rezeki yang halal itu sangat susah. Karena godaannya banyak, ya. Terus ada ungkapan seperti ini: mencari rezeki yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini ungkapan yang menyesatkan. Mencari rezeki yang halal susah, mencari yang haram juga susah. Kalau dua-duanya susah, kira-kira cari yang mana? Yang halal aja. Ya lebih baik mencari yang halal, dua-duanya susah. Kalau mencari rezeki yang halal itu susah, ya susah kita, ya insya Allah cuma di dunia saja. Nanti di akhirat insya Allah tidak susah. Tapi kalau kita mencari rezeki itu yang halal susah, yang haram susah, kemudian kita milih yang haram, sudahlah kita susah di dunia, di akhirat juga susah. Itu ada ungkapan yang seperti itu, dan itu sebenarnya sangat tidak tepat. Mencari rezeki di akhir zaman ini memang luar biasa godaannya. Luar biasa godaannya. Bahkan manusia itu, kata Nabi, nanti di akhir zaman tidak memperdulikan harta yang didapatkan itu. Yang penting dia mendapatkan harta. Mau halal, mau haram, dia tidak peduli. Dan itu hadisnya disebutkan oleh Nabi, dan hadisnya Rawahul Bukhari, ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata beliau, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halalin amin haramin. Rawahul Bukhari. Kata Nabi, pasti nanti akan datang suatu zaman di mana manusia itu tidak memperdulikan lagi dari mana dia mendapatkan harta, dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram. Jadi manusia itu tidak peduli lagi mau dosa, mau enggak, mau halal, mau haram. Yang penting dia itu dapat duit, yang penting dia itu mendapatkan harta. Jadi ya kita lihat sendiri ya, berita-berita kan sekarang luar biasa. Itu dari kriminal kan, dari merampok, dari membunuh, dari korupsi, itu bukan lagi miliaran, triliunan sekarang. Sekarang korupsi itu sudah triliunan. Kira-kira kalau uang 1 triliun kita pakai sampai kita meninggal, kira-kira habis apa enggak? Umur kita semuanya udah 40 tahun atau 50 tahun. Punya 1 triliun kita pakai buat makan, kira-kira habis kan? Habis. Enggak lah, 1 triliun itu banyak. Kalau cuma buat makan, enggak. Maka sekarang itu orang mencari nafkah itu bukan karena kebutuhan hidup. Nah ini yang salah juga. Tapi untuk gaya hidup, niatnya untuk gaya hidup. Ini harus perhatikan ya. Dan mencari nafkah itu sebenarnya untuk kebutuhan hidup atau untuk gaya hidup?
untuk kebutuhan hidup, kebutuhan pokok. Kalau untuk gaya hidup, maka kata Nabi tadi, wa man sa'amu kathiran. Siapa yang berusaha mencari nafkah, siapa yang mencari nafkah, mukathiran, tujuannya itu untuk bermewah-mewahan, untuk menumpuk-numpuk harta, untuk gaya hidup tadi. Fa fi sabilit taghut, maka dia berada di jalan syaitan, di jalan tauhid, bukan di jalan Allah. Maka kita mencari rezeki niatnya sudah sederhana saja. Udah, saya ini yang penting kebutuhan saya itu terpenuhi, untuk makan, untuk minum, untuk apa lagi, bayar sekolah, listrik, banyak juga. Tapi kan, ya sehari itu seumpamanya, kalau seumpamanya dapat 200.000 atau 100.000, ya insya Allah sudah cukup lah, ya. Atau 200.000 lah kalau sekarang, sudah cukup lah. Maka ini yang penting, ini sangat penting. Bahwa kata Nabi, nanti di akhir zaman banyak manusia yang mencari rezeki itu tidak kenal lagi halal haram, dan itu terbukti sampai sekarang. Dan sekarang terbukti di akhir zaman ini terbukti. Dan itu merupakan gaya Yahudi. Jadi Allah menyebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 42 itu tentang gaya hidup Yahudi. Kata Allah, sama'una lil kadhibi akaluna lis-suhut. Jadi orang-orang Yahudi itu kerjaannya membohong, lil kadhib, dusta. Kemudian akaluna lis-suhut, mereka itu memakan harta ataupun mencari rezekinya dengan cara yang haram. Makanya kalau kita bahas masalah riba, ya, sebenarnya riba itu kan produk Yahudi. Jadi kalau kita baca sejarah, Nabi itu kan dulu di kota Mekah, kemudian hijrah ke kota Madinah. Nabi itu melihat di pasar itu kok banyak orang yang curang. Ada yang mengurangi timbangan kalau dia jual, kalau dia beli minta dilebihi timbangannya, kalau dia pinjam meminjam harus dibayar lebih. Kalau dulu kan sumpamanya minjem beras gitu, sumpamanya karena nggak punya beras, minjem sekilo harus bayar 1,5 kilo. Pokoknya lebih. Dan itu ternyata gaya Yahudi, sehingga turun surat Al-Mutaffifin. Khairul mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Dan dulu di Madinah itu kan namanya Yathrib. Dan itu Yathrib itu Madinah. Dulu namanya Yathrib. Itu tempatnya orang-orang Yahudi dulu kan. Sebelum Nabi hijrah di situ kan banyak Yahudi di Madinah. Karena di dalam kitab suci mereka itu disebutkan Nabi yang terakhir itu akan berada di tempat yang subur. Itu di dalam kitab Taurat disebutkan. Dan tempat subur itu adalah Madinah. Sehingga orang-orang Yahudi itu dari Yerusalem, dari Palestina, itu dari Syam, ya, pokoknya dari mana-mana, itu banyak yang menuju Madinah, orang-orang Yahudi. Nah, ketika jual beli gaya hidupnya seperti itu, apa caranya? Maka kata Allah, sama'una lil kadhib. Kalian itu akan mendengar banyak orang Yahudi itu banyak bohong. Akaluna lis-suhut, akal memakan. Mereka itu banyak memakan yang haram, yang menipu, ya riba. Dan itu masih ada, dari gaya Yahudi itu masih ada. Dan itu dilakukan oleh orang Islam. Padahal Nabi kan jelas itu, makanya turun ayat ahallallahu al-gaya wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, orang Yahudi itu kerjanya mencari nafkahnya dengan cara bohong. Ya, sampai sekarang kan orang Yahudi itu masih berbohong, katanya gencatan senjata,
tahu-tahu nyerang gitu. Nah itu memang dari dulu kerjaannya membohong dan menghalalkan segala cara. Makanya Palestina itu bagaimana caranya direbut, padahal bukan tanah mereka. Mau ngebunuh, mau pokoknya kejar. Yang penting mereka untung. Nah kita orang Islam tidak seperti itu. Tapi kadang-kadang orang Islam justru malah ikut-ikutan seperti orang Yahudi, terutama dalam mencari nafkah. Jelasnya soal ya. Nah jadi ini penjelasan daripada adab mencari rezeki atau mencari nafkah. Jadi harus ada ilmunya, kemudian kita harus yakin kita mencari nafkah itu ibadah. Karena kita mencari nafkah, mencari harta, kita gunakan untuk makan, untuk minum, untuk pendidikan anak, itu luar biasa. Anak-anak menjadi tumbuh, menjadi anak yang soleh, menjadi anak pintar, ya, bermanfaat. Nah, itu kan luar biasa. Pahalanya besar. Coba kalau kita hitung, kita itu besar sampai seperti ini, nggak tahu berapa duit orang tua yang habiskan. Benar kan? Dari sejak melahirkan, bukan sejak melahirkan, sejak mengandung mungkin harus apalah gitu, periksa segala macam. Itu lahir juga keluar biaya, begitu membesarkan butuh apa sebagainya, butuh pampers, butuh susu sebagainya. Itu kan duit semua kan, belum kalau sudah sekolah. Nah, itu kan orang tua yang mencari nafkah. Nah, ketika seseorang mencari nafkah dengan cara yang halal, maka itu nilai ibadahnya besar, pahalanya besar. Tapi sebaliknya, kalau dia mencari nafkah dengan cara yang haram, maka diancam oleh Allah. Bahkan kata Nabi, innahu la yadkhulul jannah. Sesungguhnya orang yang mencari harta dengan cara yang haram, dia tidak akan masuk surga. Lahmul nabata minas suhti fa'annar awla bihi. Kata Nabi, lahmul nabata minas suhti annar awla bihi. Daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka dia pantas tempatnya di neraka. Ini bayangkan, mencari harta, mencari harta yang haram, diberikan susu sebagainya untuk anaknya, diminum anaknya, diberikan pampers dengan cara yang haram dipakai oleh anaknya, diberikan makanan dimakan oleh anaknya, anaknya menjadi tumbuh besar. Maka kata Nabi, anak itu adalah tumbuh dari barang yang haram. Maka ini bahaya. Kan kasihan kan? Yang kasihan bukan cuma kita, bukan cuma orang tua. Yang kasihan siapa? Ya anaknya, ya istrinya, anak keturunannya. Maka ini penting. Maka para ulama itu, para istri para ulama, istri orang-orang soleh dulu ya. Jadi istrinya ini, jadi mereka itu sebelum suaminya keluar rumah untuk mencari nafkah, apa kata mereka? Aku ini rela kelaparan, aku ini rela kehausan, aku ini rela menahan lapar, aku tahan menahan lapar, tapi aku tidak tahan jika aku masuk neraka karena engkau membawa rizki yang haram ke rumah. Jadi istri-istri orang-orang saleh dulu itu selalu menasihati suaminya kalau keluar rumah, dipastikan dia itu keluar untuk mencari nafkah yang halal. Kemudian ketika pulang mendapatkan rizki yang halal. Nah ini penting. Baik, jelas ya. Ini mudah-mudahan sedikit materi bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk mendapatkan rezeki yang halal dan melimpah. Berkah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.